sea, it calls me. How far I'll go. Their island, darkness fell. Pekar awoke. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Bagi yang kondisi badannya kurang fit, semoga lekas sembuh karena sakit itu nggak enak cuy. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Moana. Film yang rilis pada bulan November tahun 2016 ini penuh dengan adegan musikal suku Motunui yang akan membuat kalian seolah-olah berada di sana tentunya. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang dipilih oleh lautan untuk mengembalikan jantung Dewi Pulau yang telah dicuri. Namun dalam perjalanan mengembalikan jantung Dewi itu, dia tidak sendirian dong. Di dalam perjalanan mereka melewati berbagai macam rintangan dan sempat putus asa juga. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, saya ingatkan jika video ini adalah full spoiler. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan subscribe saja ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan inilah cerita lengkap Moana. Film diawali dengan sebuah cerita legenda dengan kemunculan Dewi Daratan yang bernama Tefiti. Dia membagikan kekuatan jantungnya untuk menciptakan berbagai banyak pulau. Banyak yang percaya barang siapa yang berhasil memiliki jantung Tefiti, mereka akan memiliki kekuatannya juga. Hingga suatu ketika ada yang berniat mengambil jantung Tefiti, yaitu setengah dewa angin dan lautan. Dia bisa berubah menjadi berbagai macam jenis hewan dengan kail ajaibnya. Dia bernama Maui. Kemudian Maui berhasil mengambil jantung Tefiti, namun saat dia pergi ternyata pulau itu langsung menjadi abu. Saat Maui hendak pergi, dia dihadang oleh monster yang mengincar jantung Tefiti juga, yaitu Teka. Pertarungan pun tak terhindarkan hingga kail ajaib Maui dan jantung Tefiti hilang di dasar lautan. Dan itu adalah cerita dari nenek Moana, yaitu Nenek Tala. Dia percaya jika suatu saat nanti jantung itu akan ditemukan dan ada seseorang yang mau mencari Maui dan mengembalikan jantung Tefiti. Moana sungguh senang, namun teman-temannya pada ketakutan. Kemudian datanglah ayah Moana yang bernama Tui Wayaliki. Dia adalah kepala suku desa Motunui. Saat Moana berada di pantai sendirian, dia melihat seekor anak penyu yang ingin ke laut lepas namun hendak dimakan oleh burung nih. Kemudian Moana membantu penyu itu untuk pergi ke laut lepas dengan aman. Tiba-tiba air di depan Moana terbelah seolah-olah memberikan jalan untuk Moana. Kemudian jantung Tefiti datang menghampiri Moana dan dia mengambilnya. Saat terdengar suara ayah Moana memanggil namanya, air laut pun segera mengembalikan Moana ke tepi pantai. Namun jantung Tefiti terjatuh lagi dan Moana tak bisa berbuat apa-apa. Saat di rumah, Moana digendong oleh ibunya yang bernama Sina. Dari kecil hingga tumbuh menjadi remaja, Moana begitu tertarik dengan lautan, namun selalu dicegah oleh ayahnya. Hingga suatu ketika dia melihat neneknya yang menari dengan begitu senangnya di tepi pantai, dan mereka menari bersama-sama. Beberapa hari kemudian ayahnya menunjukkan tempat keramat, di mana semua pemimpin suku meletakkan batunya di puncak tertinggi pulau. Dan Moana suatu saat hari nanti akan meletakkan batunya sendiri sebagai kepala suku. Hari demi hari Moana bisa mengurangi rasa ketertarikannya terhadap laut. Hingga suatu ketika kelapa hasil panen mereka menghitam dan para nelayan tak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali. Moana menyarankan untuk menangkap ikan di laut lepas. Namun ayahnya melarang itu dan marah besar akan ide Moana. Di sore hari, Moana yang merasa kesal akan sikap ayahnya, dia didatangi oleh ibunya dan bercerita jika ayahnya dulu begitu tertarik dengan lautan sama seperti dirinya. Namun saat berlayar bersama sahabatnya, dia menyadari jika laut lepas begitu mengerikan. Dan ayah Moana begitu terpukul karena dia kehilangan sahabatnya di laut lepas. Moana akhirnya mengerti kenapa ayahnya melarang untuk ke laut lepas. Beberapa hari kemudian, Moana ingin membuktikan sendiri rasanya berlayar di laut lepas bersama hewan peliharaannya. Namun begitu dia melewati perbatasan laut lepas, kapalnya terombang-ambing dan Moana seketika tenggelam. Saat Moana berhasil selamat, neneknya datang menghampirinya, namun dia tak akan mengadukannya kepada ayah Moana. Kemudian si nenek memperlihatkan tato di punggungnya yang berbentuk ikan pari. Dan dia berharap jika kelak dia meninggal nanti, dia akan menjadi seperti ikan pari.
Kemudian si nenek menunjukkan tempat rahasia di mana ayah Moana tidak pernah menceritakan kepadanya. Dan ternyata di dalam ada begitu banyak perahu layar yang sudah lama tak terpakai. Saat Moana menabuh genderang yang ada di perahu itu, tiba-tiba semua obor menyala secara misterius. Dan dia mengetahui fakta jika leluhurnya selama ini adalah petualang lautan. Dan ada tradisi untuk pindah tempat tinggal ke pulau lain. Kemudian nenek Moana mengembalikan jantung Te Fiti kepada dirinya yang terjatuh di pantai dulu. Dia menunjukkan jika Moana dipilih oleh lautan untuk mengembalikan jantung Te Fiti. Moana juga diberitahu jika lokasi Maui ada di bawah rasi bintang berbentuk kail. Saat Moana memberitahu ayahnya cara untuk mengatasi masalah mereka, ayah Moana malah justru marah dan membuang jantung Te Fiti. Beberapa saat kemudian mereka mendapat kabar jika nenek Moana pingsan secara tiba-tiba. Kemudian Moana disuruh neneknya untuk pergi menemui Maui dan mengembalikan jantung Te Fiti. Dengan berat hati dia menyiapkan bekal untuk pergi dari pulau, namun ibu Moana mengetahuinya dan dia membantunya dengan penuh kesedihan. Saat Moana pergi meninggalkan pulau, muncul seekor ikan pari yang bersinar terang dan mempunyai corak yang sama seperti tato pada neneknya. Saya berpikir apakah ini arwah neneknya yang sudah meninggal? Keesokan harinya Moana terkejut jika seekor ayamnya yang bernama Hei Hei ikut terbawa bersamanya juga. Namun saat malam hari tiba-tiba perahunya terbalik dan dia terhempas oleh ombak yang begitu tinggi. Scene berpindah saat Moana terdampar di sebuah pulau, di mana pulau itu tempat Maui berada selama ini. Saat mereka bertemu, Moana tanpa basa-basi menyuruh Maui untuk ikut bersamanya pergi mengembalikan jantung Te Fiti. Namun Maui menolaknya dan menunjukkan tato di sekujur tubuhnya, di mana tato itu tercipta dari apa yang pernah terjadi di kehidupannya selama ini. Kemudian Maui mengurung Moana di sebuah goa dan menutupnya. Saat Maui pergi meninggalkan pulau itu, Moana mencari jalan keluar lewat atas goa. Moana yang berusaha mengejar Maui meninggalkan pulau, dia mendapatkan bantuan dari lautan dan berhasil kembali ke perahunya. Kemudian Maui melempar Moana, namun dikembalikan lagi oleh lautan. Maui yang berusaha kabur dikembalikan lagi juga. Ternyata Maui menolak untuk mengembalikan jantung Te Fiti karena dia trauma dengan kejadian dulu. Kemudian datanglah suku Kakamora yang datang untuk mengincar jantung Te Fiti. Ketika mereka berhasil lolos dari suku Kakamora, Maui memutuskan untuk mengambil kail ajaibnya dulu di salah satu monster yang dia kenal. Dan tujuannya adalah sarang para monster. Maui menyuruh Moana untuk tinggal di perahu, namun dia tetap bersikeras untuk mengikuti Maui. Ternyata bagian atas pulau adalah pintu masuk menuju ke bawah laut. Saat Moana mengikuti Maui, dia begitu ketakutan karena banyak sekali monster aneh yang berada di sana. Saat mereka menemukan kail ajaib tersebut, Maui berencana menggunakan Moana sebagai umpan. Saat Moana mendekat, monster penjaga harta langsung menangkap Moana, dan monster itu bernama Tamatoa. Moana disuruh untuk bertanya seberapa banyak koleksi Tamatoa, dan pada akhirnya Tamatoa menyombongkan koleksinya hingga dia baru sadar jika Maui berhasil mendapatkan kail ajaibnya. Namun dia lupa cara untuk berubah wujud sesuai kehendaknya. Saat Maui tak berdaya melawan Tamatoa, Moana berhasil mengecoh Tamatoa dengan jantung Te Fiti palsu yang Moana lumuri dengan lumut yang bercahaya. Dan pada akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran Tamatoa. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Maui putus asa karena dia tak bisa mengendalikan kekuatan kail ajaibnya lagi. Di sini Maui bercerita jika dulunya dia adalah anak manusia. Dia dibuang oleh orang tuanya ke laut lepas, namun dia ditemukan oleh para dewa dan diberikan sebuah kail ajaib. Kemudian dia dijuluki Maui setengah dewa. Maui memberikan para manusia pulau dan lain-lainnya agar dia dicintai lagi oleh para manusia. Namun itu tak pernah cukup, sampai-sampai dia khilaf mencuri jantung Te Fiti. Di sini Moana berpendapat jika dia sudah menjadi panutan yang benar, walau tindakannya sedikit salah. Dengan mengembalikan jantung Te Fiti ke tempat asalnya, Moana yakin jika dia akan dicintai lagi oleh para manusia.
Maui yang bersemangat lagi, dia berusaha kembali menguasai kail ajaibnya. Dan pada akhirnya dia berhasil menguasai semua perubahan bentuknya lagi. Ketika mereka sampai di tempat Tefiti berada, inilah yang terjadi. We won't make it! Setelah pertempuran selesai, kail Maui hampir hancur nih. Dengan sekali hantam lagi, kail Maui akan hancur dan dia tak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian Maui mengembalikan jantung Tefiti kepada Moana dan dia pergi meninggalkannya begitu saja. Di sini Moana yang merasa tak bisa berbuat apa-apa, dia mengembalikan jantung Tefiti kepada lautan lagi. Namun saat dia dalam keadaan terpuruk, datanglah seekor ikan pari yang punya corak mirip seperti tato milik neneknya. Neneknya ternyata datang menghampiri Moana dalam bentuk roh nih. Kemudian Moana mencurahkan semua isi hatinya kepada si nenek dan dia mendapatkan semangat baru untuk melanjutkan misinya. Beberapa saat kemudian arwah seluruh nenek moyangnya menghampiri dirinya untuk memberi semangat juga. Namun saat Moana mengambil kembali jantung Tefiti dan kembali ke permukaan, mereka semua sudah hilang entah kemana. Moana yang sudah bertekad untuk mengembalikan jantung Tefiti, dia berencana melawan Tekka seorang diri. Sesampainya di sana, Moana bersusah payah menghindari semua serangan Tekka. Dan akhirnya dia berhasil mengecoh Tekka untuk melewati celah tebing. Namun Tekka tetap menyerang Moana hingga perahunya terbalik. Saat Moana sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi, Maui datang membantunya lagi untuk melawan Tekka dengan segala resiko yang ada. Dan inilah yang terjadi. Saat Tekka mengincar Moana, Maui berusaha menghalangi Tekka dengan mempertaruhkan kail ajaibnya. Dan tentu saja kail ajaib Maui langsung hancur. Moana yang tak bisa menemukan lokasi jantung Tefiti, dia melihat motif dada Tekka yang sama dengan motif jantung Tefiti. Kemudian Moana berhasil mencuri perhatian Tekka dengan mengacungkan jantung Tefiti. Moana menyuruh lautan untuk memberi jalan Tekka agar mereka bisa berdekatan. Kemudian Tekka melaju kencang menghampiri Moana dengan penuh amarah. Namun Tekka yang melihat keteguhan hati Moana, dia perlahan-lahan luluh dan Moana menempatkan jantung Tefiti ke jantung Tekka. Dan ternyata Tekka adalah wujud Tefiti yang sedang marah karena jantungnya telah dicuri. Di sini Maui meminta maaf kepada Tefiti dan mengakui kesalahannya. Tefiti yang sudah memaafkan perbuatan Maui, dia diberikan lagi sebuah kail ajaib yang baru. Dan Moana diberikan sebuah perahu untuk kembali pulang. Kemudian mereka berdua berpisah di mana Maui tetap tinggal di pulau untuk melindungi jantung Tefiti. Saat Moana pulang, ayah dan ibunya memeluknya dengan penuh kebahagiaan. Dan kemudian seluruh penduduk Motunui mengeluarkan perahu lama yang mereka simpan. Dan mereka kembali melakukan tradisi berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya. Dan film pun berakhir. Itulah cerita lengkap dari film Moana. Gimana? Seru kan? Dari film ini kita bisa belajar untuk memahami siapa diri kita dan apa tujuan hidup kita. Sungguh sulit untuk menemukan jati diri kita, tapi saya yakin kok kita pasti bisa. Belajarlah untuk bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat. Memang tidak mudah, namun pasti bisa. Jangan ragu untuk meminta maaf jika hati kita mengatakan memang kitalah yang salah. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan subscribe saja ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.